Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Arif sudah mengizinkan untuk berbagi pada malam hari ini. Hari ini saya diminta untuk sharing tentang portofolio. Nah, untuk mengawali sharing ini, perkenalkan nama saya Aar Sumardi, nama aslinya sebenarnya. Anak saya ada tiga, satu Yudhistira, yang kedua Tata, dan yang ketiga Duta. Tiga-tiganya nggak pernah sekolah sejak kecil, dan yang terbesar saat ini Yudis, anak saya yang pertama, sudah selesai paket C dan kuliah. Ya, kuliahnya alhamdulillah diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, malam hari ini saya akan berbagi sedikit tentang portofolio, dan saya ingin mengawali teman-teman dengan permainan. Silakan dilihat di chat box, ya, itu ada link, ya, yang kalau diklik akan muncul pertanyaan. Nah, saya mohon teman-teman bersedia untuk mengisi pertanyaan ini. Oke, dipersilakan untuk mulai mengisi pertanyaannya. Dan pertanyaannya adalah apa yang Anda buat untuk menunjukkan keahlian. Nah, jadi kalau Anda punya keahlian, Anda mungkin baking, atau kemudian anak-anak punya keahlian memasak, kemudian menggambar, dan sebagainya. Bagaimana cara Anda menunjukkan keahlian itu, ya, sehingga diketahui oleh orang lain, ya, bahwa oh Anda jago ini, jago itu, dan sebagainya. Oke, sambil mulai masuk, Anda bisa lihat hasilnya di layar. Ya, bagaimana teman-teman mempersepsi dan mulai mengisi. Oke, silakan mulai banyak yang mengisi. Iya. Ya, mulai ada video, ya, ada praktek, tulisan, foto, posting hasil karya, ya. Kemudian tulisan di media sosial, contoh produk, membuat dokumentasi, ya, dan seterusnya. Wow, terus masuk terus ya. 38, sudah 39, 42. 61. Oh, 61 orang ya yang sudah ngeklik. Ya, 62. Terus ya, kalau ada 100 peserta, mudah-mudahan semuanya bisa mengklik kemudian berbagi bersama pada malam hari ini. Nah, ya, seru kan? Ini hasil yang dituliskan oleh teman-teman sekalian. Ada di layar, kelihatan di layar? Iya, Mas. Iya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang menjadi pemikiran Anda tentang bagaimana cara kita menampilkan keahlian. Ya, di era-era sebelumnya yang disebut keahlian itu biasanya ditunjukkan dengan kurikulum vitae atau biasanya ijazah, ya, untuk menunjukkan keahlian. Tetapi kita sedang berada di era di mana semakin banyak cara untuk menunjukkan keahlian. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apa basis yang Anda gunakan untuk menilai kualitas homeschooling yang Anda jalani? Ya, teman-teman semua praktisi, kemudian Anda menjalani homeschooling, pasti ada proses-proses merencanakan, melakukan kegiatan, melakukan refleksi. Nah, ketika Anda melakukan refleksi dan evaluasi perjalanan Anda, apa basis yang Anda gunakan untuk evaluasi dan refleksi itu? Ini masih yang tadi, ya? Apakah bisa diisi? Bisa. Ya, oke. Ya, pada umumnya di zaman sebelumnya adalah rapor, ya, di sekolah, anak-anak sekolah. Ya. Progres kemampuan anak, karya dan karakter anak, evaluasi pekerjaan, ya, aktivitas anak, observasi kemampuan, hasil nyata, ya,
dokumentasi. Oke. Feedback hasil belajar, journaling. Ya. Jurnal dan portofolio, rubrik assessment, ya, jurnal, video perkembangan anak, karya anak, catatan harian, ya, masukan dari ahli, ya, observasi kemampuan anak, ya, oke. Wah, oke. Terima kasih teman-teman. Masih masuk terus, silakan kalau masih ada yang mau nambahkan. Oke, jadi kalau teman-teman melihat kita sebagai praktisi homeschooling, teman-teman saya lihat semuanya sudah memiliki mindset yang kurang lebih sama, setara bahwa ketika kita menjalani homeschooling, kita tidak hanya bergantung pada pihak eksternal di dalam proses refleksi dan evaluasi anak-anak kita maupun proses hasil belajar mereka, tetapi teman-teman sendiri melakukan pengamatan dengan berbagai macam alat, video, jurnal, ya, dokumentasi, ya, kemampuan real, catatan harian dan sebagainya. Oke, inilah yang kemudian menjadi basis pintu masuk kita untuk berdiskusi pada malam hari ini, yaitu tentang portofolio karya anak. Nah, oke, teman-teman sekalian sudah bisa melihat slide yang saya bagikan? Sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Sudah, oke. Teman-teman sekalian, ketika kita dulu bersekolah, salah satu alat utama di dalam proses menilai hasil belajar anak-anak adalah rapor. Di era saat ini, kita memiliki kesempatan-kesempatan yang sangat besar, jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya, termasuk ketika kita masuk di dunia profesional. Kalau di era sebelumnya masuk di dunia profesional itu pintu masuknya adalah ijazah yang kemudian kadang-kadang pakai kurikulum vitae dan sebagainya. Tetapi di era saat ini banyak sekali peluang-peluang yang dimiliki oleh anak-anak kita yang tidak berbasis ijazah. Ya. Di antaranya adalah apa yang disebut dengan content creator. Ya, sosok yang sedang saya bagikan di dalam slide ini adalah Mas Rian Rahardi. Beliau tinggal di Depok. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, kemudian sempat bekerja di bank dan kemudian keluar. Pekerjaan beliau adalah membuat font. Teman-teman tahu font? Ya, jenis huruf. Ya. Pekerjaannya membuat jenis huruf. Itu ternyata ada loh orang-orang yang pekerjaannya menjadi font kreator, membuat jenis huruf itu. Ya, yang kita tahu kan ada Times New Roman, Arial dan sebagainya. Nah, pekerjaan membuat jenis huruf itu saja ternyata bisa menjadi sebuah profesi, dan bukan hanya profesi yang ece-ece kalau kita melihat hasilnya. Ya, mengapa? Karena salah satu peluang yang dimiliki oleh anak-anak kita adalah apa yang disebut dengan scaling, kelipat gandaan. Ya, pilihan untuk mendapatkan penghasilan besar itu ada dua jenis. Pertama adalah pekerjaan kita bernilai tinggi sehingga kita dibayar besar, ya, untuk jenis pekerjaan itu, atau pekerjaan kita sebenarnya sederhana, kita hanya mungkin dibayar 10.000, tetapi pengguna dari produk kita banyak sekali karena scaling. Ya, nah, font, produk-produk digital adalah produk-produk yang memiliki kategori yang kedua tadi. Harganya murah, tetapi karena marketnya, penggunanya luas sekali, internet tidak ada batas geografis, batas fisik, maka kemudian peluang-peluang penghasilannya pun menjadi berlipat ganda dan tidak terbatas. Nah, konten kreator ini, font ini adalah salah satu contohnya. Dan kemudian banyak sekali
teman-teman anak-anak muda yang sedang menjalani jenis-jenis pekerjaan jenis ini, yang sekali lagi tidak berbasis ijazah, tetapi berbasis pada karya nyata, pada output, pada jasa, pada kemampuan yang betul-betul dianggap bermanfaat orang lain, sehingga orang lain mau membayar. Ya, saya menemui banyak sekali anak-anak remaja, ya, remaja kita usia belasan tahun, ya, 15, 16 yang kemudian hidup dan mendapatkan penghasilan cukup besar hanya melalui Instagram dan kawan-kawannya atau melalui situs-situs freelancing dan sebagainya. Yang karena dia senang menggambar, ada yang pesan menggambarnya, kemudian dia dibayar, dan itu bisa kemudian menghasilkan pendapatan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Dari mana mereka dikenal? Dari karya yang mereka miliki. Itulah yang kemudian biasa dikenal dengan portofolio karya. Nah, apa sih sebenarnya portofolio karya anak itu? Portofolio adalah karya nyata dari anak yang merupakan ekspresi dari keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh anak-anak kita yang berdampak di komunitas atau dunia nyata dan kemudian didokumentasikan. Ya, jadi ini adalah karya, output yang didokumentasikan dan kemudian dipilih, ya, dikurasi dan kemudian ditampilkan. Ya, ditampilkannya di mana itu menjadi isu yang berikutnya. Jadi, ya, ketika anak-anak kita membangun keahlian, memiliki keahlian, dan kemudian orang tuanya mau dan bersedia mendokumentasikan dengan baik, maka itu adalah pintu masuk yang besar untuk membangun portofolio anak-anak kita. Di dalam konteks yang berbeda, di perguruan tinggi seni saat ini, seperti Institut Seni Indonesia dan sebagainya, mereka sudah menerima data, portofolio ini sebagai salah satu alat untuk mendaftar. Anak-anak yang senang musik, mereka bisa menunjukkan portofolio karya musik, baik yang dimainkan maupun yang diciptakannya. Anak-anak yang mau masuk jurusan tari, mereka bisa menunjukkan portofolio berupa video karya maupun video mereka anak-anak ini menari. Jadi portofolio semakin mendapatkan tempat baik di dunia pendidikan maupun di dunia profesional. Jadi ini peluang-peluang baru yang semakin terbuka untuk anak-anak kita. Lalu apa fungsi portofolio? Fungsi pertama adalah sebagai alat refleksi. Jadi penting sekali bagi kita sebagai praktisi homeschooling untuk senantiasa mendokumentasikan proses dan hasil belajar anak-anak kita. Karena dari sanalah kita tahu bahwa kita on track atau tidak. Ya, ini poin yang penting. Ya, apakah kita berada di track yang benar? Apakah sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan rencana kita pada saat menjalani homeschooling, atau ada hal yang perlu diperbaiki, ya, yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Kemudian fungsi portofolio yang kedua adalah fungsi eksternal sebagai alat komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang lain. Ya. Tadi ya seperti contoh para konten kreator atau teman-teman yang bekerja freelancing, mereka menggunakan media sosial kadang-kadang ya, Instagram dan sebagainya untuk menunjukkan karya-karya yang mereka buat. Jadi media sosial tidak hanya menjadi ajang narsis, tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan hedon, bukan hanya itu saja, tetapi bisa menjadi hal-hal yang sangat positif, misalkan kemampuan untuk berkarya. Dan ini banyak sekali digunakan oleh anak-anak muda saat ini. Dan inilah peluang kita. Nah, portofolio juga sering digunakan oleh praktisi homeschooling untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya kakek neneknya anak-anak. Nah, banyak sekali orang tua homeschooling yang kakek neneknya masih belum setuju. Dan salah satu cara untuk meyakinkan kakek nenek bahwa cucunya baik-baik saja, itu adalah dengan cara berbagi portofolio anak-anak. Ini loh yang dilakukan oleh cucunya, ini loh yang dilakukan oleh anak-anak kita, dan mereka mengalami proses belajar dan hasilnya kelihatan. Nah, lalu bagaimana proses membuat portofolio? Pertama adalah membangun budaya produsen, bukan konsumen. Ya, budaya produsen itu apa? Kalau saya menafsirkannya adalah budaya dari dalam keluar, kebiasaan berkarya. Ya, kalau belajar, membaca, menonton, kemudian main game dan sebagainya, itu dari luar ke dalam, itu konsumsi, consume.
Ya, berkarya, produsen itu berarti dari dalam keluar. Dimulai dari cerita, ngomong, nyanyi, lisan, ya, kemudian tulisan dan karya-karya lain, baik karya bentuknya fisik maupun karya bentuknya digital. Kemudian masuk pada substansi pembelajaran. Maksudnya apa? Kalau di dalam pemahaman saya, hal yang penting di dalam proses anak-anak belajar, bertumbuh dan menjalani pendidikan adalah mereka tidak hanya diorientasikan untuk dapat ijazah. Ini pendidikan bukan hanya sekedar punya ijazah paket A, paket B, paket C, bukan itu. Ya, substansinya adalah bagaimana anak-anak kita bisa menjalani hidupnya dengan baik, bagaimana kita memberikan bekal-bekal hidup pada mereka agar mereka bisa hidup dengan baik pada saat mereka dewasa, ya, menjadi individu, menjadi bagian dari sosial, dari masyarakat, sekaligus bisa masuk ke dunia profesional dengan baik. Mereka punya alat untuk berkontribusi di masyarakat. Ya, jadi itu pemahaman saya tentang substansi-substansi pembelajaran untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan berkarya. Ya. Mengapa ini penting? Karena di dalam model pendidikan yang konvensional yang lama, belajar itu hanya berhenti pada knowledge, pada pengetahuan. Goalnya bisa mengerjakan tugas, goalnya bisa mengerjakan soal. Ya. Jadi itu paradigma lama. Sehingga kalau kita ingin masuk di paradigma yang baru, maka kita perlu mendorong anak-anak ketika mereka belajar tidak hanya berhenti pada pengetahuan dan wawasan saja, tetapi kemudian menjadi sesuatu, kebiasaan berkarya. Apakah itu bercerita, melakukan narasi, menulis, bikin video, bikin podcast, dan sebagainya. Kebiasaan ini perlu dibangun pada anak-anak. Nah, kemudian yang keempat, ini PR-nya orang tua. PR-nya orang tua adalah membuat dokumentasi digital. Karena kalau kita berbicara portofolio karya, portofolio ini berawal dari dokumentasi. Jadi tidak, orang Jawa tidak mengatakan ujuk-ujuk, ya. Jadi tidak muncul begitu saja. Tetapi ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh orang tua, yang kemudian kalau menjadi hal yang ideal ketika kemudian dibuat ringkasannya secara periodik. Setiap semester, setiap ulang tahun, atau kemudian setiap setahun sekali. Ya, dan kita saat ini berada bersama dengan Piwulang BC yang memfasilitasi proses ini, sehingga bisa menjadi bahan bukti, karya, dan proses-proses belajar yang dijalani oleh anak-anak kita. Jadi ada kesempatan secara periodik untuk mendokumentasikan dan kemudian membuat ringkasan hasil karya, hasil proses-proses belajar yang dijalani oleh anak-anak kita. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah contoh. Nah, saya selanjutnya akan bicara contoh-contoh yang pernah dijalani di keluarga kami. Ini anak kami pertama, namanya Yudhistira. Dia pertama kali membuat CV pada saat kelas 3 SMP. Kenapa dia bikin CV? Karena dia pengen magang. Jadi ceritanya pada saat kelas 3 SMP menjelang ujian paket B, kami melihat ada peluang untuk lihat di Facebook, ada peluang magang. Dan magang itu untuk anak SMA dan kuliah waktu itu. Tapi kata Yudhis, aku mau coba. Nah, gara-gara mencoba itu, maka kemudian kami dorong dia untuk coba kamu bikin ringkasan proses-proses belajar apa yang sudah pernah kamu lakukan. Dan sejak itu kemudian Yudhis bikin. Dan gara-gara itu kemudian dia dipanggil, padahal dia anak kelas 3 SMP, dan kemudian ikut wawancara, ikut tes, dan akhirnya mendapat kesempatan magang di sebuah startup selama 6 bulan. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi lompatan pertama yang dilakukan anak kami ini, dan sejak itu kemudian dia update terus portofolionya, kurikulum vitae-nya, sehingga akhirnya dapat kesempatan beberapa kali magang yang berkaitan dengan pengembangan dirinya. Nah, di dalam konteks pengalaman anak kami, bentuk portofolionya dia buat dalam bentuk CV seperti ini. Ya, pengalaman dia sekarang yang terbaru misalkan di kuliah, dia nggak cuma kuliah, dia ikut organisasi, organisasinya dia ikut Badan Otonom Ekonomika, kemudian pekerjaannya menulis, tulisannya itu didokumentasikan. Nah, prosesnya seperti itu. Dan kemudian itu disarikan, diambil, dikumpulkan di dalam CV-nya. Jadi CV tidak harus menunggu selesai kuliah. Itu bisa dibangun sejak anak-anak remaja. Ya, dari mana? Dari proses-proses belajar, dari output-output yang pernah dibuat oleh anak-anak kita.
Kemudian kebiasaan menulis, kebiasaan berkarya, ya itu menjadi sebuah proses penting dan dalam pengalaman anak kami itu kemudian didokumentasikan. Dia pernah bikin buku, bukunya menjadi catatan portofolio karya dia bahwa dia pernah menulis. Dia bikin kelas, ngajarin teman-temannya, didokumentasikan, dicatat, ya, dan kemudian itu menjadi bagian dari portofolionya bahwa dia pernah bikin kelas, bikin kurikulum, ngajarin temannya dan sebagainya. Ya, termasuk karya-karya yang lain, dan karena anak saya suka dengan graphic designer, maka kemudian itu juga menjadi karya yang masuk di dalam portofolionya. Oke, kemudian contoh yang lain, ini kegiatan bareng komunitas. Ya, anak-anak homeschooling tidak hanya bekerja dan berkegiatan di rumah bersama keluarga. Bikin komunitas, bikin kegiatan bersama-sama. Ya, di dalam pengalaman kami bikin kegiatan bersama teman-teman Oase di Jakarta, kemudian bikin event, ya kegiatan, dan kemudian anak-anak yang jadi panitianya. Mereka belajar jadi IO, jadi panitia, punya kegiatan, ya, dan kemudian di antara para orang tua bikin unit kegiatan seperti yang dilakukan oleh Piwulang Becik saat ini, ya, dan kemudian saling mengajari. Ya, anak-anak ikut sebuah unit kegiatan, berkarya, dan karya-karya itulah yang kemudian didokumentasikan menjadi portofolio setiap anak-anak kita. Jadi Piwulang Becik sudah luar biasa memberikan ruang-ruang bagi kita untuk bersama bertumbuh, dan anak-anak kita memiliki peluang untuk belajar dari orang tua yang lain, dan pada saat bersamaan belajar berkarya yang bisa menjadi bekal untuk portofolio karya dia. Nah, ini portofolio karya anak kami yang kedua, Tata, yang tahun kemarin baru saja ujian paket B di Piwulang Becik, dan oleh Mas Aris diminta untuk mengumpulkan portofolio karyanya. Ya, ini sebagian isinya. Ya, isinya apa? Isinya adalah hasil karya, proses-proses yang pernah dijalani oleh Tata. Apa? Dia pernah bikin video, maka videonya didokumentasikan. Dia suka gambar, suka melukis, dan kemudian dua kali ikut bikin pameran bersama teman-temannya, ya, dan kemudian pameran itu didokumentasikan dan kemudian menjadi bagian dari portofolio karya dia. Termasuk juga proses kegiatan dia yang lain bersama kakaknya yang nulis buku, dia terlibat sebagai membaca ulang, memberikan masukan, kemudian menjadi editor. Termasuk kemudian ketika bersama dengan teman-teman di komunitas, ya kegiatannya bikin buku antologi bersama teman-temannya, maka itu menjadi portofolio karya. Jadi kalau di dalam pengalaman keluarga kami, setiap proses selalu diusahakan menghasilkan output. Ya tidak setiap sih ya, tetapi ada proses-proses besar yang kemudian didorong selalu menjadi output. Dalam tulisan, jurnal, ya buku, video, dan sebagainya, dan itu menjadi dokumentasi karya anak. Mengapa ini penting? Karena sekali lagi, kalau di dalam pemahaman saya, gitu ya, proses-proses yang penting dimiliki oleh anak-anak sekali lagi bukan hanya pengetahuan saja, apalagi kemampuan mengerjakan soal, tetapi kemampuan berkarya, berkontribusi. Produk-produk ini, ya buku, video, karya, apapun ini merupakan salah satu contoh bagaimana anak-anak kita sejak dini, sejak kecil sudah bisa berkarya dan memiliki kesempatan-kesempatan berkarya. Ya, jadi tidak harus nunggu kuliah, tidak harus nunggu nanti lulus dan sebagainya. Sudah sangat bisa dibangun sejak saat ini, ya sejak remaja. Nah, ini yang terakhir yang dibuat oleh Tata, anak kami ini sejak akhir tahun lalu membuat, dia senang menggambar, senang kemudian bikin tutorial Kreasita di Instagram awalnya gitu ya, kemudian ternyata dapat traction banyak sekali yang suka, yang cocok dan sebagainya, hingga kemudian dia akhirnya bikin kelas online belajar menggambar. Nah, dan itu adalah portofolio karya dia sekaligus juga menjadi alat dia untuk kemudian belajar bisnis, belajar melayani adik-adiknya yang menjadi peserta. Bahkan ada ibu-ibu juga yang ingin belajar menggambar supaya bisa menemani anak-anaknya belajar. Nah, kalau kita berbicara portofolio itu sumbernya dua biasanya. Pertama adalah keluarga dan yang kedua komunitas. Keluarga berarti apa? Berarti teman-teman sekalian, keluarga-keluarga praktisi homeschooling perlu punya rencana, punya program untuk mengasah anak-anaknya.
mengasah anak-anaknya menghasilkan output apapun gitu yang menjadi kesukaan anak-anak kita dan kemudian menjadi kemampuan orang tua. Kalau orang tuanya tidak mampu, pilihannya dua. Orang tuanya belajar atau anaknya dibelajarkan pada yang lain. Kalau yang umum kan anaknya dikursuskan. Ya. Tapi di dalam praktek-praktek homeschooling banyak sekali orang tua homeschooling yang kemudian akhirnya belajar karena ingin menemani anaknya. Anakku harus bisa bikin video. Supaya aku bisa mengajari video, maka aku harus belajar video juga. Nah, proses-proses inilah yang membedakan antara orang tua homeschooling dengan orang tua yang anaknya bersekolah, yang biasanya mendelegasikan atau menitipkan anak-anaknya semua proses pendidikan di sekolah. Ya, jadi orang tua homeschooling biasanya adalah orang tua pembelajar yang senang bertumbuh. Ya, itu. Kemudian proses kedua sumber portofolio adalah komunitas, kegiatan bersama dengan keluarga yang lain. Prosesnya bisa sesederhana kita kolaborasi 2 keluarga, 3 keluarga, bikin sesuatu yuk, bikin masak-masak, dan kemudian didokumentasikan. Ayo bikin buku 3 keluarga, 3 anak, dan kemudian dibikin, dicetak. Sekarang ini print on demand kan banyak ya, dan kemudian kita tinggal print sesuai dengan kebutuhan di print jadi berapa, itu sudah menjadi karya anak-anak. Ya, atau kemudian lebih besar lagi, ya. Ada komunitas yang lebih besar, atau kemudian melalui Pui Ulang Becik. Mas Aris sangat terbuka untuk kolaborasi-kolaborasi berkarya dan sebagainya. Jadi ini peluang-peluang yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak kita yang ya memberikan kesempatan mereka untuk bertumbuh dengan besar. Nah, ketika kita sudah mendokumentasikan, kemudian anak-anak sudah berkegiatan, terbiasa bikin output, kemudian mendokumentasikan, maka isu berikutnya adalah biasanya adalah terus bagaimana mewujudkannya. Kalau di keluarga kami, karena kami mulainya sudah cukup lama, ya saya ini generasi jadul, generasi tua, masih zamannya blog, sebelum ada media sosial. Jadi Yudis ini kami beri hadiah blog, ya. Kalau kami selalu membayangkannya, ini bukan sekedar blog. Bapak dan Ibu memberi hadiah kamu perusahaan. Bapak dan Ibu memberi kamu hadiah sesuatu yang bisa di-extend menjadi apapun sesuai dengan kemampuanmu. Jadi dunia digital seperti blog itu bisa menjadi apapun sesuai dengan kapasitas kita. Bisa hanya sekedar menjadi tempat menulis, repositori penyimpanan, tetapi bisa juga menjadi perusahaan. Ya, itu sangat tergantung pada kemampuan anak-anak kita. Nah, sekarang di era media sosial, kesempatan-kesempatan besarnya adalah memanfaatkan media sosial seperti Instagram. Ya, anak-anak sekarang, coba Anda tanya remaja-remaja, para remaja, mereka biasanya punya 2 akun. Satu akun resmi, akun yang kemudian mungkin untuk curcol dan sebagainya, dan ada satu akun biasanya mereka gunakan untuk menyimpan karya mereka. Ya, ini kebiasaan anak-anak remaja kita. Ya. 2 anak kami yang besar-besar begitu, teman-temannya juga mereka biasanya melakukan begitu. Bahkan ada yang 2-3 akun karena punya fungsi yang berbeda-beda. Dan inilah yang bisa kita manfaatkan. Media sosial gratis, ya tinggal dipakai, sederhana, mudah, marketable karena kemudian dia viral, dia berjejaring, bersinggungan dan sebagainya. Dan kemudian itu bisa menjadi alat bagi anak-anak kita untuk memasarkan dirinya dalam konteks positif. Sebagai alat personal branding. Dia suka apa? Suka gambar. Gambarnya genrenya apa? Ya. Kemudian dia suka fotografi. Fotografinya apa? Dia suka masak dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bagi kita untuk menemani anak-anak kita. Untuk kuncinya adalah tematik. Ya, tematik itu berarti ada benang merah di antara karya yang ada, konsisten, rajin update, bukan hanya sekali tembak langsung banyak kemudian ditinggal, bukan seperti itu, tapi rajin. Seminggu sekali, seminggu beberapa kali diupdate terus, dan kemudian bukan hanya perihal diri, bukan hanya narsis, tetapi menunjukkan kapasitas, keterampilan, dan kemampuan anak-anak kita. Ya, jadi ini contoh-contohnya. Banyak sekali artis, banyak sekali tokoh yang menggunakan media sosial ini sebagai alat untuk berkarya. Mau fotografi, videografi, bahkan kemudian teks pun gitu ya, tulisan pun kemudian sangat bisa diwujudkan portofolionya dalam bentuk digital. Oke, itulah teman-teman sekalian sharing malam hari ini. Demikian Mas Aris.
proses sharing pembuka pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau mau ngobrol, tanya jawab dan sebagainya, dipersilakan. Ya, makasih banyak Mas Aar. Udah lengkap banget. Silakan bagi yang mau bertanya. Oh ya, nanti slide-nya saya bagikan nanti. Wah, aduh mantap. Jadi teman-teman sebenarnya seperti Mas Aar tadi, Mas Aar dan keluarganya itu sudah mampu membuat environment seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum mampu atau belum bisa masih belajar, sebenarnya student club itu kegiatannya bisa dijadikan portofolio. Kemarin tuh saya lihat yang membuat lagu kelasnya Mas Adoy dan Mbak Bonita itu bagus-bagus itu. Coaching, tim, kemudian teater, tadi ada memasak dan sebagainya, itu bisa untuk dijadikan portofolio. Baik, silakan langsung bertanya saja. Itu bisa di-unmute sendiri. Ada Mbak Mei, Mbak Ri. Oh, Mbak Rina dulu. Sorry ya, Mbak Rina. Silakan Mbak Rina. Oh, Mbak Rina dulu. Ya. Mbak Rina dulu ya. Terima kasih Pak Aris dan Pak Aar. Terima kasih sharingannya luar biasa. Karena saya sebelumnya anak saya itu kan di sekolah formal. Dan memang ya sekolah formal itu lebih namanya sekolah formal akademik. Ya saya cuma tahu hasilnya dari gurunya. Karena sekarang saya full sama Zahra, jadi ya harus lebih banyak mengumpulkan hasil karya dia, karena betul dia join di menggambar ya. Nah pertanyaannya gini, saya tuh sebenarnya kemarin tuh belum ada yang saya upload semester 1 tuh hasil gambar dia tuh saya belum upload. Itu kira-kira nanti kalau saya upload itu akan pakai ini nggak Pak? Dipisahkan nggak semester 1 semester 2? Oke. Oh ya, iya. Tanyanya ke saya. Oh iya Pak Aris ya, maksud saya Pak Aris ya. Itu, Pak, ya. Itu bisa sih nggak apa-apa, itu nyusul nggak apa-apa Mbak. Oh gampang nanti itu. Oh gitu, oke. Ya. Ya sama ini Pak, Pertanyaannya ke Mas Aar dulu aja Mbak. Oh gitu. Mumpung ada Mas Aar. Oh untuk maaf. Enggak, kalau untuk Mas Aar, aduh saya hebat-hebat banget ya anak-anaknya. Saya sih sampai ngerasa ya selama ini saya merasa bersalah juga sih karena itu tadi dokumentasinya belum ada yang belum sampai bisa istilahnya baru-baru ini aja sih hasil lihat tuh dia aja gitu menggambar. Jadi saya lihat ya nggak ada pertanyaan sih sebenarnya, lebih ke saya kagum banget sih sama usaha Mas Aar dan keluarga, luar biasa sih support ke anak-anaknya. Oke, thank you Mbak Rina. Iya, terima kasih. Sekarang tadi Mbak Mei dulu ya. Mbak Mei tadi udah mau tanya tuh, silakan dulu. Habis itu Mbak Silvi. Mas Aar, salam kenal. Mas, ini anakku nih, Anabel. Dia mau nanya, tapi dia malu. Nih, dia udah tulis. Dia tanya, dia nonton video di YouTube. Cara membuat portfolio, nah katanya pakai Wix. Kayak bikin website, apakah sama atau gimana? Karena dia berpikiran portfolio itu menggunakan Wix itu sama gitu loh. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Siapa nama anaknya Mbak Mei? Abel kan berkarya, Abel ya, bikin macam-macam ya. Nah, kalau ketika berkarya dan kemudian ingin supaya karyanya bisa diketahui orang banyak, maka kuncinya adalah dibikin, ya kan? Dibikin, terus kemudian ditunjukkan. Bagaimana cara menunjukkannya? Macam-macam jalannya, Abel. Ya, yang Abel sebutkan tadi betul, pakai Wix. Ya, Wix adalah salah satu platform untuk membuat blog. Ya, nah Abel bisa belajar gampang kan Bel? Ya, belajar bikin blog, ngisi blog di Wix. Nah, menulis kemudian memasukkan karya di Wix itu juga adalah salah satu bentuk portofolio yang bisa dibuat oleh Abel.
Nah, jadi untuk anak-anak kita yang suka menulis, salah satu pintu besar untuk mengumpulkan dokumentasi dan membangun portofolio adalah melalui blog. Mediumnya sekarang banyak sekali. Contoh yang disebut tadi oleh Abel tadi adalah Wix. Kemudian ada Blogger, ya Blogspot. Kemudian ada WordPress. Kemudian ada Medium dan sebagainya. Belum lagi platform-platform menulis yang sifatnya komunitas gitu, yang kemudian sangat bisa dipilih oleh teman-teman. Remaja-remaja kita biasanya tahu kok, karena itu mainan dan makanan mereka sehari-hari. Iya. Betul, Bel, keren, Bel, maju terus. Terus kalau yang di dia kan ada apa deh? Kamu punya apa? Punya Instagram yang buat karya-karyanya dia. Itu kalau misalnya nanti mau dimasukkan untuk nanti ya Pak, misalnya kita mau dia ada rencana mau kuliah kan gitu, itu dimasukin langsung ke Wix-nya juga atau cuman sekedar ada Instagram gitu, linknya aja atau semuanya dimasukin ya Pak? Ya, sangat tergantung ya. Jadi begini, Wix itu adalah seperti rumah, ya, rumah yang bisa diisi apa saja. Nah, jadi itu bisa diisi teks, kalau kemudian dia isinya tulisan. Tergantung Abel senangnya apa. Atau kemudian kalau di Instagram itu kan visual. Biasanya kan grafis, foto, gambar, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain, biasanya pilihannya ada banyak pilihan. Tergantung kita mau komunikasi sama siapa. Misalnya gitu ya, Abel ternyata senangnya mau menekuni fotografi misalkan. Berarti mediumnya kan lebih banyak di Instagram. Sehingga yang ditunjukkan adalah akun Instagramnya. Ini loh tempat aku mengumpulkan karya-karya fotografiku, gitu lah. Ya, sehingga kalau ada yang mau kolaborasi dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kemudian ternyata Abel ini lebih sering dalam bentuk menulis. Ya, sehingga apa? Mediumnya bukan grafis seperti Instagram, tapi lebih cocok yang model blog seperti yang dibuat di Wix tadi. Nah, itu yang kemudian bisa dijadikan alat. Kalau ingin tahu karya-karya tulisanku, bisa kunjungi alamat ini, alamatnya Abel di situ. Nah, begitu Mbak Mei. Oke, udah deh. Maju terus, Bel. Keren, Bel. Oke. Makasih ya, Mbak Mei dan Abel, guru sensei-nya bahasa Jepang nih. Oke, sekarang Mbak Sylvia, silakan. Ya, sudah bisa langsung, Mbak. Ya, terima kasih kesempatannya. Di sini saya baru memulai kegiatan homeschooling itu baru semester kemarin ya, karena sebelumnya anak saya sekolah formal. Jadi yang nomor 1 ya, yang nomor 3 memang saya rencanakan dari kecil ya. Yang nomor 1 ini karena dia asalnya dari sekolah formal yang tadi terbiasa ada tugas-tugas kayak gitu ya. Jadi memang masih membutuhkan bimbingan gitu ya. Belum bisa istilahnya kreatif dan mandiri gitu ya. Nah, kemudian kendalanya ketika pandemi ini kegiatan di luar itu sangat terbatas kan, pengen renang nggak bisa, pengen kegiatan misalnya kayak climbing itu juga susah karena terbatas. Akhirnya kegiatan kami masih ya seputar di rumah dan kebanyakan lebih bersifat akademis gitu. Misalnya saya belajarnya misalnya supaya dia ini matematikanya masih ini ya, masih kurang number sense-nya, itu saya coba kasih latihan kayak gitu ya. Akademis tapi nggak semua ya, yang saya fokuskan di bahasa Inggris karena dia suka bahasa Inggris, dan matematika diperbanyak latihan, selain juga ikut aplikasi itu. Nah, sehingga bisa dibilang kayak hasil karya atau yang berupa produk itu
bisa dibilang belum ada, kecuali misalnya kayak kegiatan materi sains ya, biasanya di kemarin itu kayak di daring itu, di setara daring ada untuk kelas 3 itu kayak pengamatan apa itu materinya tentang tumbuhan. Nah, itu saya coba buatkan kayak buklet apa kayak gitu. Ya, Nah, Mbak Sylvia. Ya, langsung ya, Ya. ini pertanyaannya. Ya. Udah, Nah, oke tuh. Ya, langsung aja Mbak. Ya. Nah, maksud saya, ini kan tadi bukan, saya masih merasa ini bukan suatu karya yang dan masih kayak bersifat akademis gitu. Nah, apakah itu juga bisa kita Oke. portofolio? Ya, itu intinya itu. Saya kok merasa masih Oke Mbak ya. Apa sudah on the track gitu. Ya, makasih Mbak. Terima kasih. Silakan Mas Ar. Makasih Mbak Sylvia. Untuk teman-teman yang baru mulai homeschooling, memang biasanya kalau di dalam tradisi homeschooling itu ada proses transisi. Proses transisi dari kebiasaan di sekolah dengan homeschooling yang memang secara budaya memang berbeda. Bedanya bisa sedikit, bisa banyak, bisa sangat fundamental. Nah, yang penting sekarang adalah proses ini dilakukan, dimulai. Dalam artian begini, teman-teman, ketika kita berbicara portofolio pada malam hari ini bukan seperti menambah beban, jangan dianggap sebagai menambah beban, dan tidak ada kewajiban untuk bikin portofolio, itu nggak ada. Ya, ini kesempatan. Ya, ini adalah peluang untuk anak-anak kita. Jadi dilihatnya seperti itu. Nah, kalau kita melihatnya sebagai peluang, kesempatan, artinya apa? Oke, kita tahu direction-nya, kita tahu arahnya. Terus pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu kita lakukan untuk mengubah kebiasaan dari anak-anak kita biasanya hanya pasif, diam, hanya fokus pada mengerjakan soal dan sebagainya, untuk kemudian mereka menuju ke arah portofolio. Arah portofolio itu apa? Berarti kita mendorong anak-anak kita agar mereka terampil. Nah, terampil berkarya. Anak-anak misalnya sederhana begini, anak-anak kita belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggrisnya jangan hanya grammar, tetapi belajar ngomong, public speaking, atau belajar menulis. Itu pun adalah bibit, bekal-bekal untuk portofolio. Nah, jadi goalnya kita, bukan portofolio itu bukan tujuan. Portofolio itu adalah alat untuk menunjukkan, menyajikan kapasitas. Nah, goal kita sebagai orang tua homeschooling adalah bagaimana kita menyiapkan kapasitas real anak-anak kita agar mereka bisa hidup di luar, agar mereka bisa berkarya. Jadi itu goalnya. Ya, nah, anak kita suka apa? Ya, itu kan sangat bisa dieksplorasi. Di rumah ada apa? Di rumah itu luar biasa. Cuma karena kita tidak terbiasa melihatnya, maka kemudian kita tidak melihat peluang-peluang. Contoh sederhananya begini, memasak. Memasak itu bisa dilakukan, bisa menjadi sebuah proses belajar yang luar biasa. Untuk anak-anak usia dini, mulai dari motorik halus, kemudian belajar berhitung, mengenal benda, dan sebagainya, belajar keterampilannya, hingga kemudian naik setahap demi setahap, stamina, kualitas kerja, ya, sampai kemudian akhirnya bisa menjadi produk yang bisa dinikmati oleh orang lain, kemudian belajar untuk plating, menghias, bisa menjadi peluang bisnis dan sebagainya. Siapa bilang di rumah dan memasak itu adalah hal yang sederhana? Tidak. Karena apa? Karena kita hanya belum melihat peluang-peluang itu. Teman-teman sekalian yang hadir di sini pasti punya internet. Itu berarti apa? Berarti ruang-ruang belajarnya menjadi tidak terbatas. Ya, ruang-ruang kelasnya tidak hanya ada di Piulang Becik. Piulang Becik sudah memfasilitasi dengan luar biasa, dengan student club, dengan berbagai macam kegiatan, tetapi jangan lupa bahwa di luar juga banyak sekali ruang-ruang belajar. Nah, itulah yang perlu mulai dikenali oleh teman-teman sekalian. Ya, anaknya suka apa, anaknya ingin belajar apa, belajarnya tidak hanya berhenti pada tahu, ya, tetapi sampai menjadi sebuah skill, sampai menjadi keterampilan. Bukan hanya sekedar bisa, tetapi dibangun setahap demi setahap, akhirnya menjadi expertise,
menjadi keahlian. Nah, ini proses yang memang panjang. Dan inilah tugas kita sebagai orang tua di dalam proses mendampingi anak-anak kita. Nah, disinilah yang paling menantang di dalam proses homeschooling. Ya, jadi sekali lagi sangat dimaklumi, sangat difahami teman-teman yang baru mulai homeschooling, baru 1 semester dan sebagainya, untuk kemudian sedang mencari pola. Dan itu adalah hal yang biasa, jangan terlalu khawatir. Ya, yang penting adalah maju terus, apa yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemi ini, karena semua orang memang tidak bisa ngapa-ngapain. Enaknya kita dibandingkan dengan teman-teman yang bersekolah adalah kalau sekolah itu sudah dijadwalkan apa yang harus dipelajari, jam berapa sampai jam berapa, tiap hari anaknya harus nongkrong di depan untuk Zoom dari pagi sampai siang dan sebagainya. Sementara kalau kita homeschooling, kita sendiri yang menetapkan target-target belajar bersama dengan anak-anak. Ya, fleksibilitasnya lebih tinggi, otonominya lebih besar, sehingga harapannya kan tidak stres. Dan kemudian anak-anak bisa berkembang menjadi lebih baik. Begitu Mbak Sylvia, jadi jangan khawatir, kenali apa yang bisa dilakukan, mulai ditambahkan kegiatan-kegiatannya berbasis proyek kegiatan untuk mengasah keterampilan anak-anak. Baik, makasih banyak Mas Aar. Nah, ini kemudian yang di chat juga banyak Mas Aris. Iya. Ya, ini adakah batasan portofolio? Ya, batasannya adalah kegiatan. Mas Aar sudah menjawab. Jadi bukan ke portofolionya, tapi kegiatannya tadi kemudian dibukukan atau dituliskan. Kira-kira usia berapa anak bisa membuat portofolio? Ya, kalau ada karyanya mulai dicatatkan bisa. Untuk anak-anak masih usia dini kelas 1 yang cocok ya kegiatan dia. Jadi ini ya, karena ini sebenarnya sudah jauh semua sama Mas Aar ini ya. Kalau gonta ganti minat ya enggak apa-apa. Catat aja semuanya itu. Kalau sudah nyatat biasanya mau ganti itu dia malas dia. Karena udah tanggung, sudah punya catatannya, dia pasti ingin melanjutkannya. Misalnya berhasil bikin gambar, hasil belajar. Ini bisa juga tadi sudah dijelaskan sama Mas Aar. Bisa mulai dari apa saja, yang penting konsisten. Bernilai jual sampai bingung kalau mau mendokumentasikannya. Nah, ya itu sebenarnya sudah dijawab semua ya. Kalau bingung ya berarti harus salah satu dipilih. Mulai dari yang satu saja dulu. Banyak sekali kegiatannya, satu aja dituliskan atau dibuku. Saya kira itu semua sudah terjawab Mas ya. Oke, sekarang Mas Dian ini yang rambutnya gondrong juga. Silakan Mas. Selamat malam. Selamat malam Mas Dian. Dian istri saya sih sebenarnya minjem poin. Mas Dery, Pak Aris. Mas Beni, oke. Mas Dery. Beni ya, Beni. Dery Pak, Dery. Mas Beri, silakan Mas. Salam kenal Pak. Biasanya denger podcastnya aja nih, akhirnya bisa ketemu langsung live walaupun lewat Zoom. Mantap. Iya. Silakan. Biasanya lihat dengerin Spotify-nya. Gini, kalau tadi ada yang lewat Blogspot atau apa, kebetulan kalau anak saya Hidegawa baru juga sih homeschooling, baru berapa bulan nggak? Baru setengah semester ini. 1 semester ini. Kemudian anak ini sih saya ngasihnya channel YouTube gitu. Jadi kalau dia bikin apa, kita uploadnya di YouTube gitu. Yang pertama itu, ya apakah itu bisa dijadikan portofolio, kita masukkan ke portofolionya juga saya ngikutin yang dikasih Pak Aar juga sih. Jadi modelnya kayak model CV gitu, kemudian dia buat apa saja, terus kita kasih link YouTube-nya di sampingnya. Jadi kita kasih gambar, terus kemudian di sampingnya kita kasih link YouTube seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga terima kasih itu beberapa saran dari podcastnya itu saya praktekin, dan ini anak saya sih sebelah sini dia kemarin juga udah sempet jual-jual buat segala macam. Kemarin sempet dua project makanan sih dibuat, terus kita pasarin, terus berhasil juga sih. Cuma itu
masih maksudnya inisiatifnya tuh belum murni dari anak ini gitu. Jadi kita masih ngojok-ngojokin gitu. Itu sampai gimana ya nanyanya, maksudnya kapan ini anak menemukan sesuatu yang emang dia pengen gitu, kita belum nih gitu. Kalau tadi kan ada yang senang menggambar, senang melukis, kalau ini masih coba bikin ini gitu, dia ayo bikin, coba bikin ini, ayo bikin. Belum ada yang anak ini bener-bener aku mau bikin ini dong gitu, itu belum ketemu tuh. Kalau caranya gimana ya kalau anaknya protes itu, anaknya protes. Ya Mas ya. Aja ya Ben. Ya mau begitu. Iya, masa Bapak gitu ngomongnya, aku punya ide Pak gitu. Gitu Pak. Ya. Itu putranya kan yang ikut ini kan. Musik itu kan, dia pintar main gitar tuh. Baru belajar Pak. Iya udah saya lihat bagus itu. Sebenarnya dia main drum. Ya. Drumnya tapi belum beli yang baru, yang lama udah kekecilan. Tapi bagus saya lihat. Oke, silakan Mas. Ya, untuk teman-teman yang anaknya remaja, salah satu tantangan paling besar bagi kita adalah kita harus berani dan mau untuk mundur. Ini dan memberikan kepercayaan lebih besar kepada mereka untuk lebih maju. Ya, artinya apa? Artinya kita kan orang tua suka gemes memang ya sama anak-anak kita gitu. Kok nggak jalan, kok nggak bisa, kok nggak mau, sehingga akhirnya kita terdorong untuk memberikan direction, memberikan arahan kepada mereka. Ya, padahal sebenarnya proses-proses remaja ini kan proses-proses membangun identitas diri, proses-proses yang membutuhkan ruang yang lebih besar ya pada diri mereka untuk bereksperimen. Nah, tugas kita sebagai orang tua pertama adalah tadi memberikan ruang yang lebih besar dan kemudian bertanya, kamu maunya apa sih? Ya, kemudian kamu rencanamu bagaimana? Nah, proses-proses dialog semacam ini yang perlu terus dibangun dan orang tua berperan menjadi coach. Coach itu pelatih. Pelatih itu apa sih? Pelatih itu berarti membantu coachee, ya, membantu para anak-anak kita untuk mencapai tujuannya. Tujuannya siapa? Tujuannya anak kita, bukan tujuan kita sebagai orang tua. Nah, ini yang menjadi proses yang menantang di dalam interaksi kita bersama para remaja kita. Saya pun juga masih berproses, belum selesai ya dengan anak saya yang pertama, dengan anak yang kedua. Kadang-kadang kan ya namanya juga orang tua, merasa lebih tua, merasa lebih tahu dan sebagainya untuk kemudian seringkali ingin memberikan saran, ingin masuk gitu ya. Dan kemudian padahal secara teori tahu harusnya bertanya dulu, harusnya mendengarkan dulu karena sebenarnya dan biasanya anak-anak kita tuh tahu banyak. Cuma karena menghormati kita sebagai orang tuanya, mereka oke, ya Pak, gitu. Oke, ya, gitu ya. Jadi mereka mendengarkan kita karena bagian dari respect. Nah, proses dialektika ini penting sekali lagi, karena goal besar kita adalah menyiapkan anak-anak kita untuk mandiri. Mandiri itu berarti termasuk di dalam proses-proses pengambilan keputusan mereka. Nah, kita sebagai orang tua berdiskusi bersama, menajamkan, membantu kualitas-kualitas proses mereka, ya menagih mereka. Oke, kamu janji rencanamu mau begini, sekarang sampai di mana? Apa tantangannya? Oke, kemudian kamu sudah bikin video YouTube, habis ini apa rencanamu? Ya, karena isunya kan bukan hanya jumlah, tetapi juga kualitas. Bagaimana kamu meningkatkan kualitas videomu? Bagaimana kamu meningkatkan kualitas kapasitasmu? Jadi ini yang kemudian menjadi bahan diskusi ya bersama dengan anak-anak remaja kita. Sedapat mungkin tentu saja prosesnya dijalani oleh mereka. Bahwasanya kadang-kadang masih memberikan direction itu kan bagian dari dinamika proses kita. Tetapi spiritnya sekali lagi untuk anak-anak remaja kita semakin lama bolanya harus ada di tangan mereka. Gitu. Jatuh bangun, kesalahannya kemudian ditanya aja apa yang terjadi kemarin, kenapa ini bermasalah. Ya, apa rencanamu dan sebagainya. Ini lebih mudah diomongkan, diceramahkan daripada dipraktekkan. Tapi sekali lagi, kalau kita berhasil membangun proses-proses ini bersama dengan anak-anak, biasanya hubungan kita jauh lebih baik dan lebih kuat bersama anak-anak. Tetapi kalau kemudian kita sebagai orang tua terlalu mendirect anak-anak, seringkali itu kemudian menjadi sumber-sumber konflik bersama dengan remaja kita. Karena sekali lagi, masa remaja adalah masa membangun identitas diri
Dan sebagaimana kita sebagai orang tua dulu, pada waktu kita muda dulu kita sering berontak gitu ya. Anak-anak kita pun kemungkinan besar mirip kita. Kemungkinan akan kita. Itu Jadi. Ya, terima kasih Pak. Father Leksan ya. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Mas Dian sama Mas Aab penjelasannya. Sekarang Mbak Kunti silakan. Malam Mas Aar, Mas Aris, semua teman-teman. Malam Maaf, Mbak saya nggak, Kunti. ya saya nggak bisa nyalain video karena terus jadi apa putus-putus. Nggak apa-apa, suaranya udah terlihat. Ya, gini Mas Aar, saya sempat sudah mencoba mengumpulkan portofolio anak-anak memang. Lalu justru tadi saya merasa senang juga Mas Aar menyampaikan bahwa sudah kalau untuk yang remaja sudah waktunya kita mundur gitu, memberikan sedikit kebebasan pada mereka gitu ya. Tapi sayangnya anak yang pertama ini tidak suka sekali bersosial media. Nah, itu dia punya blogspot, dia punya blog, itu justru pada saat saya belajar 2014 saya belajar membuat blog bersama Mbak Lala. Terus dia ngikutin di sebelah saya dan dia jadi duluan gitu. Nah, terus blognya dia jadi duluan, terus dia sempat posting tulisan tentang menginstall Minecraft yang tadinya dia nggak bisa nginstall, terus dia cari tutorialnya di internet nggak ada, terus dia ya udah kamu buat tulisannya aja, pada saat dia udah berhasil saya minta dia untuk buat tulisannya gitu. Terus dia membuat dan responnya lumayan gitu ya, bagus lah. Ada yang terima kasih, tapi juga ada bully-bully juga gitu. Nah terus sekarang dia suka banget sama IoT, coding dan mengerjakan soal-soal Pico, Amo gitu loh Mas. Nah itu saya bingung, terus portofolio karena saya udah benar-benar nggak mampu ngejar. Saya bingung nulis portofolionya gimana ya kalau untuk yang kayak begitu, karena tadi saya lihat Yudis, portofolionya Yudis kan Photoshop, terus dia kasih bintang berapa gitu ya, kasih poin berapa, terus apa keahliannya, skillnya kasih poin berapa. Nah kalau di bidang-bidang yang kayak gitu tuh saya nggak ngerti kalau coding apa segala itu bahasanya, membahasakannya tuh kayak apa ya Mas. Terus terang anak saya memang agak kesulitan untuk menarasikan, membuat tulisan gitu ya. Nah itu jadi dia kadang tanya saya, jadi aku harus nulis gimana? Nah saya aja nggak tahu istilah-istilah itu saya nggak ngerti gitu. Harus dibahasakan seperti apa? Ya Mbak. Gitu. Ya. Sip. Mantap. Ada tips nggak Mas Aar, Mas Aris, jagoan-jagoan komputer ini? Enggak. Silakan Mas Aar. Terima kasih Mbak Kunti. Portofolio ini adalah salah satu alat. Ya, jadi ini hanya satu pilihan dan kemudian banyak sekali alat-alat yang lain yang bisa digunakan. Termasuk rapor pun kan itu adalah pilihan. Ketika anaknya suka coding gitu ya, sebetulnya esensinya apa sih? Esensinya adalah anak-anak kita punya kapasitas yang nyata untuk berkarya, untuk berkontribusi. Itu kan poin penting pendidikan yang ingin kita bangun bersama dengan anak-anak. Nah, ketika anaknya tidak suka media sosial, ya nggak apa-apa juga, kan itu bagian dari pilihan-pilihan yang ada, pilihan hidup, gitu kan, tidak semuanya harus media sosial. Kemudian anaknya suka coding, ya IoT, ya kemudian AMU dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apa yang dia lakukan dengan codingnya itu, ya apa yang dia buat, ya apa yang karena begini, anak saya Yudis itu dulu suka coding, belajar otodidak. Dan kemudian dia sempat ikut kompetisi yang diselenggarakan oleh Wikimedia. Nah, belajar dari Wikimedia, terus kemudian dia kebetulan pada waktu itu menang, terus kemudian dapat mentoring selama 6 bulan atau apa untuk kemudian ikut Google Code-in dan sebagainya. Nah, dari proses-proses yang dijalani oleh Yudis itu, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah berjejaring dengan sesama coder. Nah, ini PR-nya. PR-nya adalah kalau kita ingin berkembang dan berkembangnya itu luas,
sesuai dengan kondisi nyata yang saat ini berkembang, maka kita harus berjejaring dengan orang-orang yang ada di profesi kita. Yang suka coding temenannya sesama coder. Yang suka grafis berjejaring dengan sesama grafis. Yang suka internet marketing berjejaring dengan sesama internet marketer dan sebagainya. Artinya apa? Dari proses berjejaring itu, anak-anak kita akan mendapatkan feedback. Oh, ada resource ini. Oh, ada isu ini. Oh, ada kompetisi ini. Ada peluang ini, dan sebagainya. Nah, termasuk juga ketika kemudian mereka berjejaring bersama temannya, mungkin akan ada bikin project ini yuk, kolaborasi ini yuk, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian biasanya muncul di dalam kesempatan di saat ini oleh anak-anak kita ini. Jadi ketika saat ini misalkan kondisinya tidak mungkin ketemuan secara fisik ya karena sedang pandemi, maka ya carilah komunitas-komunitas online, berjejaring, mau lokal mau internasional akan lebih baik lagi kalau mahir berbahasa Inggris, cari komunitas-komunitas yang berkaitan dengan IoT yang sejenis. Ikuti kelas-kelas pelatihan online yang berkaitan dengan IoT, berkaitan pokoknya dengan apapun yang disukai oleh anak-anak kita yang sedang ingin ditekuninya. Kemudian berjejaring. Berjejaring itu apa? Artinya memang belajar berkomunikasi ya secara tertulis ya, kemudian ikut grup dan sebagainya. Karena apa? Karena dari peluang berjejaring itu akan muncul peluang-peluang yang lainnya. Yang pengalaman yang pernah kami alami begini. Yudis itu pada waktu dia SMA, dia sedang senang coding dan kemudian dia pernah ikut pelatihan machine learning. Ikut pelatihan machine learning di sebuah pelatihan dan ternyata dia paling muda, ya, anak SMA sendiri, yang lainnya para sudah bekerja dan sebagainya. Dan di tempat pelatihan itu dia ketemu sama ekspat Jepang. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, terus kemudian karena kalau ada pelatihan kan biasanya terus tergabung di grup, ya kan, terus menjaga hubungan baik di grup dan sebagainya. Beberapa tahun kemudian si ekspat Jepang itu membuka peluang magang di kantornya. Ya, magang sebagai data scientist. Magang selama beberapa bulan, magangnya dibayar, dan kemudian Yudis tanya, saya boleh ikut nggak daftar? Daftar aja katanya. Oke, akhirnya daftar, dites, dikasih soal, disuruh ngerjain 2 hari gitu ya soalnya, dan kemudian Yudis mengerjakan, dan ternyata Yudis lolos. Sehingga akhirnya diterima magang dari magang sebagai data scientist muda selama beberapa bulan di perusahaan Jepang itu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa peluang-peluang itu tidak harus dari kita. Saya nggak ngerti urusan machine learning. Proses-proses yang dialami oleh Yudis ketika SMA, itu saya hampir tidak terlibat. Dia jalan sendiri, main sendiri, cari informasi sendiri, online, ketemuan, dan sebagainya. Jadi memang sudah dunianya dia, gitu. Yang kemudian peluangnya dan sebagainya, kolaborasi, dia ikut senang board game, ikut komunitas board game, main board game bersama para desainer board game, kemudian ditawari untuk kemudian jadi reporter di website board game dan sebagainya. Jadi peluang-peluang itu terjadi ketika mereka, anak-anak ini main bersama dengan orang-orang yang sejenis. Nah, jadi Mbak Kunti, salah satu tantangan kita bersama adalah menemani atau mendorong anak-anak kita untuk belajar keluar dengan main dengan teman-teman sejenisnya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sejenis ini macam-macam ya, tergantung minatnya anak-anak, tergantung pada bidang-bidang yang mereka tekuni. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Networking berarti ya Mas ya. Betul, ya, betul Mbak. Ya, sejenis nggak harus jenis kelamin loh ya. Ini. Makasih Mas Aar, makasih. Oke, sekarang Mbak Indri atau Mas Yuga, silakan. Ya, Mbak Indri atau Ryuga. Bisa di Oke, belum terhubung. Silakan lainnya kalau mau bertanya. Waktunya sampai jam berapa, Mas? Mau jam berapa, Mas? Jam 9 aja lah ya. 9 ya, oke. Ya, jam 9 aja. Ya. Mas Aar, aku tanya lagi deh, mumpung ada bocahnya. Oke, silakan. Nih Mas, aku mau tanya, itu
Yudis itu anaknya Mas Aar itu mulai bikin itu kan dari sejak SMP. Terus ini kalau anakku ini kan moodnya agak turun naik gitu. Kadang bikin saya gemes tuh ya. Cuman itu kayak gitu-gitu dia memang kalau soal komputer, soal IT segala dia oke gitu. Perlu nggak kita push? Misalnya, ayo Bel, sebentar lagi kamu mau kuliah, karena kan 2 tahun lagi dia akan kuliah gitu. Kalau misalnya harus dilepas, apa harus dilepas? Lepas saja, atau bagaimana itu Mas Aar? Soalnya anaknya ini dia nih. Ya. Ya, Bel. Ya, kalau namanya pelatih itu kan punya tujuan. Tujuannya membantu coachingnya, membantu timnya untuk sukses. Nah, kalau timnya nggak tahu tujuannya, dibantu untuk merumuskan tujuan. Dan kemudian bagaimana komit dengan tujuan yang ditetapkan bersama itu. Jadi tidak apa-apa sih Mbak nge-push gitu ya Bel ya. Kan untuk kepentingan Abel. Ya, di titik itu kemudian memang terjadi proses tarik menarik kan di dalam proses interaksi kita bersama dengan anak-anak. Bahwa oke, kita anak-anak perlu merasa yakin bahwa proses pendampingan kita itu untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan kita orang tuanya. Gitu. Ya, kalau kamu berhasil itu buat kamu gitu loh. Bapak sama Ibu hanya menemani supaya prosesmu baik. Gitu loh. Supaya kamu optimal, supaya kamu mendapatkan yang terbaik dari dirimu. Ya, itu proses yang kita lakukan. Bahwasanya ada tarik ulur didorong, kamu sampai mana, terus kamu ngapain aja, apa rencanamu, terus kok belum dikerjakan dan sebagainya, itu hal yang bagian dari dinamika lapangan. Coach kan juga suka marah-marah, Mbak. Oh iya. Ya kan? Kamu sudah latihan fisik, masa tidur-tiduran, kamu makan nggak dijaga, atlet kemudian mau tanding, kamu malah begadang dan sebagainya. Kamu maunya apa? Kamu mau jadi atlet yang bagus? Enggak. Kamu mau apa sih yang mau, tujuanmu itu mau ngapain? Gitu. Nah, jadi itu bagian dari proses dinamika yang terjadi kita bersama dengan anak-anak. Jadi nggak apa-apa sih Abel ya. Karena Abel tahu bahwa Mama ya menemani Abel untuk supaya Abel berhasil, dan kemudian ada kadang-kadang kalau Abel lupa ya sedikit diingatkan, didorong dan sebagainya ya Bel ya. Ya, iya nggak? Katanya. Iya. Thank you Mas Aar. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mbak Ika. Saya nanya. Ya. Mas Aar tentang Yudis tadi, kan di situ dia ada beberapa aplikasi yang dia nilai sendiri ya, kalau seperti itu ya. Nah, ketika proses seperti itu dia bisa menilai diri sendiri, apakah ada nanti juga misalkan gini, apakah juga ditanyain sama Bapak gimana nih dengan penilaian saya kayak gini atau apa? Gitu aja, karena kan kalau anak-anak sudah bisa mengukur dirinya sendiri kan berarti udah hebat gitu kan, dia sudah merasa kemampuannya sudah bisa mengukur sendiri. Dan pertanyaan yang kedua, pada usia berapa biasanya anak itu sudah mengukur kemampuannya sendiri, apalagi untuk portofolio itu dia menyebutkan aplikasi ini saya bisa sampai seperti ini gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak. Assessment ya atau self assessment ya, PR besar kita sebagai orang tua adalah terbiasa melatih anak-anak kita untuk melakukan refleksi. Dan itu bisa dilakukan sejak anak-anak kita kecil. Jadi ketika anak-anak kita selesai sebuah proyek, maka pertanyaannya adalah bagaimana perasaanmu? Apa yang menarik dari proyek yang kamu lakukan? Hasil karyamu, apa yang sudah bagus? Berapa kamu menilai hasil karyamu? Ya. Kenapa kamu memberikan angka itu, misalkan? Nah, jadi proses-proses itu menjadi kebiasaan yang dibangun bersama dengan anak-anak. Nah, kemudian apa yang bisa diperbaiki dari karya yang sudah kamu buat? Nah, kebiasaan ini perlu dibangun bersama dengan anak-anak karena itu membangun kesadaran anak-anak kita bahwa kalau kita bicara assessment penilaian itu anak-anak punya otonomi untuk menilai dirinya sendiri. Nah, ini berbeda dengan sistem yang konvensional di mana penilaian itu selalu mutlak oleh orang lain.
ya kan? Anak-anak dinilai dari hasil mengerjakan soal dan yang lain-lain. Nah, kalau kita bisa membangun proses itu membangun kepercayaan diri anak-anak dan kemudian sekaligus melatih keterampilan dia untuk melakukan assessment. Nah, dalam konteks pengalaman Yudis yang saya lakukan hanya bertanya, jadi kamu ngasih nilai ini berdasarkan apa? Terus gimana cara kamu nilai? Oke, aku membandingkan dengan orang yang jago itu berarti menguasai semua dan sebagainya, profesional dan sebagainya. Aku sih bisa, tapi begini dan sebagainya. Dan saya biarkan saja. Gitu. Ya, sepanjang itu masih di dalam batas toleransi, misalkan dia tidak overconfident terus memuja dirinya, ya. Oke, sebentar. Ya nggak gitu-gitu amat lah. Masa kamu menilai jago animasi bikin kamu kasih nilai 10 ya. Rasanya sekarang enggak kan gitu ya. Nah, itu jadi di range di mana anak-anak perlu tetap merasa percaya diri. Gitu. Ya, itu bagian dari proses-proses yang perlu kita bangun. Jadi termasuk latihannya adalah ketika anak-anak berkarya, bikin masakan, bikin apapun, minimal anak-anak itu dapat nilai 7. Gitu loh. Ketika anak-anak terlalu keras pada dirinya sendiri, nilainya 4, 5 gitu. Maka kita sebagai orang tua perlu melakukan intervensi untuk membangun kepercayaan dirinya. Ya. Oke, dari sisi hasil mungkin masih belum bagus, ya betul sih nak gitu ya. Tapi kamu sudah bekerja keras. Kamu lihat sisi-sisi positifnya. Mengapa? Supaya anak tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Ya, jadi penting bagi kita untuk membangun kepercayaan diri anak-anak karena itu modal besar dia untuk belajar apapun, untuk bertumbuh gitu. Ya. Demikian juga kalau kemudian dia terlalu tinggi nilainya, sebentar ya. Kemudian kenapa begini, kenapa nggak begitu dan sebagainya. Jadi ini proses yang kita bangun terus-menerus bersama dengan anak-anak. Sejak usia berapa? Saya itu paling sulit menjawab tentang usia, mengapa? Karena pada akhirnya yang penting itu adalah stimulasinya. Anak SMA kalau tidak pernah distimulasi, ya tidak akan bertumbuh kapasitas assessment-nya. Anak SD kalau memang sudah terbiasa dia melakukan assessment, terbiasa berproses bersama orang tuanya, mungkin ketika dia sudah SMP itu sudah mulai bisa, mulai terbangun. Jadi memang daripada berbicara tentang usia, lebih baik kita fokus pada berlatih menstimulasi anak-anak kita supaya mereka bisa berproses melakukan assessment terhadap dirinya. Begitu, Mbak, ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Mantap. Jadi asesmen nasional ini dulu niru Mas Aar itu sebenarnya sama Yudis. Ngarang Mas Aris. Sebelum nasional sudah diakses dulu nih. Jadi ketika ada asesmen nasional, oh ternyata, oh ya gitu-gitu aja. Bagus itu. Jadi kita kalau dia terlalu tinggi kita turunkan, kalau dia masa turun kita naikkan, ya itu seni itu namanya. Baik, sekarang Mbak Rina silakan. Oke Pak Aar, aku mau tanya, ini kan Mas Yudis masuk ekonomi UI ya. Nah itu memang sudah diinginkan sama dia beberapa sudah jauh-jauh hari sudah diinginkan, dan itu dia belajar untuk itu kan akademik ya, karena dia ini kan ujiannya tertulis ya, tidak melihat portfolio, maka berarti Mas Yudis ini ada belajar akademiknya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, Mbak Rina, ini kami punya prinsip bahwa keputusan apapun berkaitan dengan kuliah tidak kuliah, anak-anak ini sepenuhnya ada di tangan mereka. Jadi pada waktu anak-anak SMA, Yudis itu sudah magang sebagai junior data scientist di perusahaan Jepang itu, dan waktu itu ada diskusi bersama saya. Kamu mau kuliah nggak? Gimana rencana kamu ke depan? Dan kemudian saya sih membayangkan tracknya sudah enak nih masuk di dunia profesional ya, di jalur portofolio ini. Tapi ternyata kemudian aku mau kuliah. Oke, kenapa mau kuliah? Karena seumur hidupku aku selalu ada di luar sistem, kata dia. Aku pengen lihat sistem supaya aku bisa lebih kaya hidupku itu. Waduh, gitu kan. Ini yang kemudian menjadi proses diskusi kami, dan kemudian kamu tahu konsekuensinya, tahu. Berarti aku harus belajar. Gimana rencanamu? Aku mau bimbel. Nah, jadi itu proses sederhana dialog yang kami jalani selama beberapa waktu bersama dengan Yudis.
Sehingga akhirnya Yudis bimbel, Mbak, proses belajarnya. Nah, bimbelnya itu lumayan dalam artian begini, di luar bimbel itu ada proses-proses yang biasanya kami bangun. Di dalam proses homeschooling yang dijalani di keluarga kami melihat bahwa di dunia akademis itu selalu menekankan dua jenis kecerdasan. Satu kecerdasan logika matematis, dan yang kedua adalah kecerdasan bahasa. Sehingga sejak dari awal proses yang kami pegang pada anak-anak itu adalah anak-anak selalu belajar matematika dan bahasa Inggris. Itu proses yang kami pegang sejak anak-anak kecil. Sehingga dari sisi logikanya mereka terbangun. Kemudian bahasa Inggris itu membuat mereka kemudian bisa belajar apa saja, gurunya dari mana saja, dan tidak ada isu sumber belajar gitu. Nggak ada yang berbahasa Indonesia, ya materi belajar itu apa saja dan bisa dari mana saja, dan itu sangat menolong sekali. Dan ketika logikanya terbangun, konten itu kemudian menjadi lebih mudah. Pengalaman kami pada saat Yudis ikut ujian paket A, kami sama sekali nggak mengajar, paket B juga. Yang kami lakukan adalah meminta Yudis untuk membaca buku sekolah elektronik BSE dan kemudian meringkasnya. Jadi kami balik prosesnya. Yudis kami suruh baca, bikin ringkasan, presentasi ke kami. Jadi kami sama sekali tidak mengajar. Hasilnya gimana? Pokoknya itu prosesnya. Nah, jadi itu yang kemudian kami berdialog terhadap materi belajarnya Yudis. Saya yang pegang bukunya jadinya, Yudis yang cerita presentasi. Gitu. Jadi bukan saya yang mengajar. Gitu. Nah, plus ditambah kemudian latihan soal. Itu pada waktu paket A dan paket B. Nah, ketika paket C, Yudis memang tidak fokus di paket C-nya karena kalau dari standar kan memang lebih rendah ya dibandingkan dengan SBMPTN-nya. Jadi memang fokusnya lebih ke SBMPTN dan proses yang dilalui adalah melalui bimbel. Nah, ujian paket C Yudis itu nilainya jelek sekali. Entah kenapa bahasa Inggrisnya itu nilainya 50 atau Yudis kesal sekali. Padahal Yudis itu lancar berbahasa Inggris dan kemudian pada waktu kuliah ya dia dapat bypass karena otomatis dapat A gitu. Sementara ujian paket C nilai bahasa Inggrisnya tuh 50 gitu. Nggak ngerti yang salah di mana gitu. Tapi Yudis kesal sekali dengan itu karena problem di ujian paket itu memang kadang-kadang masalah nilai itu nggak jelas. Itu dulu gitu ya. Mudah-mudahan sih sekarang jauh lebih baik gitu. Begitu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Are. Karena tambah gak jelas kayaknya, Mas. Ya. Terima kasih. Tapi ya sama-sama. Tapi justru ini lah kita hidup di uncertainty ini, tidak jelas, tidak pasti. Tapi yang pasti kita hidup aja. Kalau masih hidup terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, ini Mas Arda Raharjo. Ya, selamat malam Mas Aar, Mas Aris. Selamat malam Mas Arda. Ya, salam kenal. Gini, saya punya anak usia masih 7 tahun. Ini ada 2 pertanyaan sih sebetulnya, tapi mungkin berhubungan. Jadi selama ini sebetulnya anak saya ini sudah punya beberapa ketertarikan gitu ya. Terakhir yang paling signifikan itu dia lagi suka sekali membuat karakter monster gitu. Ini karena dulu sempat nonton film Monster Inc. dan dia suka banget, akhirnya bikin karakter monster, dikasih keterangan-keterangan gitu ya. Akhirnya kita suruh ditulis dalam buku gitu ya, buat jadi portfolionya dia. Terus sampai suatu ketika dia udah kehabisan ide gitu, terus kita arahin gimana kalau gimana kalau kita kembangin aja jadi cerita gitu ya. Terus dia mulai untuk bikin cerita, tapi akhirnya setelah bikin cerita dia buntu juga gitu, nggak tahu mau dikembangin jadi kayak gimana lagi. Sekarang akhirnya malah jadi malas gitu kan. Dia nggak mau lagi bikin cerita dan dia nggak mau lagi bikin tokoh karakter monsternya gitu. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, apakah wajar gitu ya ada fase-fase seperti itu ya? Jadi kita pikir ini sudah start yang bagus dan tadinya mau kita serius kembangkan, tapi ternyata anaknya sekarang malas gitu ya, jadinya nggak mau lagi untuk melanjutkan. Terus pertanyaan kedua masih terkait dengan itu dan terkait dengan pernyataan Mas Aar tadi ya, bahwa yang paling penting itu proses dialog, menstimulasi anak. Tapi masalahnya anak saya ini temperamennya lumayan susah gitu ya. Jadi kalau dia udah ngelihat nih
agak orang tuanya mau ngasih nasihat, dia udah tutup telinga gitu. Terus udah dia duluan gitu yang marah-marah. Dia pokoknya nggak mau dikasih nasihat gitu. Nah, jadinya susah gitu buat kami untuk diskusi secara serius. Ya akhirnya ujung-ujungnya bercanda lagi, atau mungkin ya akhirnya kita ya susah banget gitu ya. Pokoknya untuk berbicara secara serius dan terstruktur susah. Jadinya kalau mau ngasih arahan ya kita selip-selipin di hal-hal yang sambil bermain atau apa kayak gitu. Tapi ya jadi sulit gitu. Tadi mau membicarakan tujuan hidup dan segala macam jadi susah banget. Ya mungkin itu sih Mas, barangkali ada yang bisa di-sharing Mas terkait hal-hal itu. Makasih. Makasih Mas Arda. 7 tahun itu masih kecil Mas. Santai Mas, masih panjang prosesnya. Ada 2 isu. Pertama wajar Mas. Jadi kalau kita bicara dalam konteks passion, talent, pengembangan minat bakat dan ikigai dan sebagainya, ada proses-proses yang pasti kita jalani bersama anak-anak, yaitu proses memaparkan dan menambah referensi pengalaman dia. Ya. Pintunya mana? Pintunya adalah minat. Sebuah hal yang diminati anak-anak dan kemudian menjadi proses belajar. Sebagaimana tadi contohnya anak-anak jadi senang menggambar karena Monster Inc. Jadi Monster Inc itu memicu sesuatu pada anak-anak dan kemudian membuat dia senang menggambar. Dan kemudian ketika dituruti, dikembangkan dan sebagainya, akhirnya menjadi karya, tetapi kemudian tidak bertahan lama. Itu nature-nya anak-anak memang begitu. Ya, jadi itu sebuah hal yang sangat alamiah. Nah, PR-nya adalah pertama memperbesar pengalaman. Jadi jangan dulu difokuskan. Ya, jadi memperbesar referensi anak-anak sehingga anak-anak punya pengalaman yang lebar sebelum akhirnya bisa memfokus. Memang ada anak-anak yang fokus dan kami kebetulan punya satu pengalaman yang seperti itu adalah anak kami ketiga itu sangat fokus, hanya suka basket, suka catur dan suka Minecraft. Hanya itu saja. Dan itu kemudian tapi itu tidak terjadi di 2 anak sebelumnya. Nah, secara general prosesnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau berubah-berubah? Kalau berubah-berubah, yang penting itu apa? Yang penting itu adalah nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai kreativitas, nilai-nilai berkomitmen. Hal-hal yang akan terus terpakai di luar konteks teknis yang dipelajari oleh anak kita. Jadi ketika dia ganti pada bidang yang lain, maka kemudian tetap kepake. Otot kerja kerasnya tetap kepake. Dia tetap sungguh-sungguh. Bahwasanya dia tidak di bidang itu, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari proses eksplorasi dia. Nah, pengalaman contohnya anak kami yang pertama, Yudis itu senang grafis. Kemudian dari grafis Photoshop, kemudian dia lari ke 3D Blender. Bahkan kemudian dia Blender dari Blender yang generik, kemudian dia masuk ke Blender yang lebih spesifik, yaitu arsitektur visualization. Ya, visualisasi arsitektur, bikin modeling dan sebagainya. Dan sampai akhirnya pada waktu itu dia ikut kelas arsitektur visualization, gurunya itu anak otodidak gitu ya, anak Australia yang tinggal di Korea, dan kemudian ikut kelas online-nya Yudis. Dan kemudian itu memberikan Yudis sangat suka dan kemudian senang, dan menurut kami lumayan lah karyanya gitu. Tapi kemudian dia geser lagi, dia lari ke coding. Codingnya lumayan, sampai kemudian dia menang juara 1 kompetisi coding Wikimedia. Terus kemudian dapat mentoring, ikut Google Code-in, lomba kompetisi pemrograman Google, sempat masuk 10 besar, dan kemudian walaupun nggak jadi juara, tapi kemudian lumayan lah dari titik itunya. Kemudian dia geser ke apa? Filsafat, Mas. Anaknya maunya filsafat, dan kemudian nonton filsafat, Pak, ini ada channel bagus tentang filsafat. Bapak harus nonton. Setelah itu kita diskusi, mati aku. Itu terjadi seperti itu, dan kemudian terus kemudian dia sudah, menurut kami sudah relatif cukup on track di dunia profesional. Kemudian dia milih kuliah ekonomi lagi kan, kemudian jadi sebuah hal yang kemudian oke, gitu ya. Kemudian kami sih kemudian melihat itu area itu sebagai sebuah bagian dari eksplorasi. Jadi saya secara pribadi tidak apa-apa karena saya punya hidup yang juga lebar sekali itunya, gitu lah, pengalaman. Ya, saya bukan tipe yang mendalami sebuah bidang dari kuliah saya informatika, terus kemudian merasa gagal, nggak bisa coding, lulus dengan terpaksa karena
potongan dari 160 SKS menjadi 140 SKS, sehingga kemudian oke, langsung tugas akhir gitu, lulus, merasa gagal, sekolah lagi di bidang keuangan manajemen, terus macam-macam akhirnya nggak jelas sampai sekarang. Sekarang pun definisi pekerjaan saya nggak jelas, gitu. Tapi buat saya itulah hidup, gitu. Dan kemudian saya membuka diri untuk proses-proses semacam itu untuk anak-anak saya. Jadi sekali lagi kuncinya masuk di value-value yang bukan di value teknisnya, kecuali anak memang kemudian suka, nggak apa-apa dinaikin terus value kemampuan teknisnya, tetapi masuk di value untuk hidupnya. Ketika dia pindah, jelas, kamu mau pindah kenapa? Gitu. Apa alasanmu? Apa rencanamu? Ngobrol-ngobrolan itu yang kemudian dibangun. Gitu. Oke, sampai sini. Anak belajar berkomitmen sampai sebuah titik tertentu. Sebelum titik itu terpenuhi, nggak boleh ganti, misalkan gitu. Kemudian dia kerja keras, bikin gitu-gitu. Jadi itu yang akan terus terpakai untuk hidup mereka, gitu ya. Sementara kalau bidangnya mungkin bisa ganti-ganti. Itu kalau sudut pandang saya di dalam keluarga saya. Gitu. Ya. Kemudian masalah temperamen itu bercanda, udah menemukan caranya kok Mas Arda. Ya bercanda aja Mas. Yang penting kan nyampe pesannya. Jangan ngomongin tentang hidup, anak 7 tahun Mas masih susah. yang real yang lebih mudah aja itunya. Mungkin terlalu berat mungkin dia, dan dia tahu kalau ayah sudah begini kayaknya ayah ini mau ini. Pasti itu berguru, kalau nggak dari ibunya dari bapaknya. Benar-benar. Itu street smart itu. Yang penting hidup kan. Ilmu paling purba sampai sekarang ya survival. Yang penting hidup. Dan hidup terus karena ada karyanya pasti. Ya, silakan ya, yang banyak lain. Aris. Sama-sama. Sami-sami. Silakan. Jadi menarik ya, portofolio itu bukan beban. Itu sebenarnya catatan saja siapa yang telah dilakukan. Tentu semua harus ada konsistensi, rajin. Oke, siapa lagi ya? Ini maaf Mas Ar, yang di chatting itu saya jawabin aja. Oh, sama. Mau saya jawabin juga dikit-dikit poin-poinnya? Ya, silakan Mas. Oke, Mas. Sambil go through dari atas ya, cepet aja ya. Oke. Ya. Oke, anak masih gonta-ganti minat Mbak Atia Ahmad tadi nggak ada masalah. Oke ya. Jadi ya, yang penting adalah value yang kerja keras ya, ketekunan itu yang lebih dipegang. Ganti-ganti minatnya nggak apa-apa. Karena kerja keras, kualitas ototnya itu akan terus kepake terus. Kemudian anak usia dini kelas 1, portofolionya apa? Portofolio itu kalau anak-anak yang masih kecil, fokusnya pada dokumentasi. Dokumentasi karya anak-anak. Apapun, lagu, puisi, gambar, apapun ya, anak-anak didorong untuk berkarya, masakannya difoto, bikin prakaryanya difoto, bikin video dan sebagainya. Jadi jangan berbicara dulu tentang portofolio. Kenapa? Karena portofolio itu adalah dokumentasi yang dikurasi, ya, yang dipilihin gitu. Itu. Jadi anak-anak berlatih dulu berkarya. Kemudian Mbak Renike, anak berhasil membuat gambar, tutorialnya apakah gambar itu bisa masuk portofolio? Iya. Kalau apa yang menjadi karya dia itu adalah portofolio. Nilainya adalah kemampuan dia mengikuti tutorial, belum sampai ke hasil original. Ya tidak apa-apa karena itu bagian dari pertumbuhan anak-anak kita. Mbak Leli, anak suka bikin-bikin tapi belum sampai ada output yang kelihatan dan bernilai jual, ya nggak apa-apa. Bagaimana mendokumentasikan foto, Mbak, di foto, di digital, dikumpul. Yang penting apa sih? Yang penting naik terus skillnya. Ya, jadi kalau jualan kemudian diakui orang lain itu kan itu adalah dampak dari sebuah kualitas. Jadi PR kita adalah menaikkan kualitasnya, skillnya dinaikkan terus, ya didampingi, diberikan feedback supaya skillnya naik terus. Itu fokusnya, ya. Jadi kalau skillnya naik terus, lama-lama hasil karyanya akan makin bagus dan makin bermanfaat. Kemudian Mbak Gwen, catatan orang tua di jurnal tentang progres skill anak-anak bisa dijadikan portofolio. Itu dokumentasi, Mbak. Ya, dokumentasi untuk kita orang tua, untuk alat refleksi bisa. Tetapi kalau kita berbicara portofolio adalah hasil karya anak-anak.
Oke, kemudian Mbak Sisil, portofolio Yudis masuk UI nggak bisa, udah dijawab Mas Aris, karena SBMPTN hanya tes aja, nggak ada portofolio. Kalau masuk ISI, Institut Seni Rupa, itu bisa portofolio menggambar, portofolio menari, musik, dan sebagainya bisa dijadikan portofolionya. Oke, apalagi kalau di luar negeri, portofolio dihargai. Ya. Pengalaman putranya Mas Aris kuliah di luar negeri kan juga pakai portofolio. Anak saya Pak Sista, anak saya suka membuat animasi. Biasanya menulis ceritanya lebih dulu, mulai digambar, oke, bikin storyboard. Portofolionya mana? Portofolionya bisa dua. Satu portofolio output hasil akhir dan kemudian portofolio proses storyboard. Jadi dua-duanya bisa dijadikan. Jadi kalau misalkan karya itu kan bisa hasil akhir, filmnya juga bisa behind the scene-nya. Ya, behind the scene-nya, storyboard-nya dan sebagainya itu bisa dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar yang bikin anak kita loh, ya, bukan bikinan orang lain dan sebagainya. Begitu Mbak Sista. Kemudian Mbak Ana, anak tertarik lukisan Tata di slide, ada banyak gambar-gambar kecil, ya. Oh, Tata belajar sendiri dan Tata bikin kelas Mbak di kreasita.com. Nah, itu sudah dijawab Mas Aris. Itu ada kelas bikin-bikin, belajar menggambar doodling gitu ya. Kemudian bagaimana mengkurasi itu memilih. Jadi ya berani, Mas Aris ya. Oke, kemudian memilih itu subjektivitas ya. Ada hal yang sifatnya objektif berupa angka, berupa nilai dan sebagainya, tetapi kita memiliki subjektivitas dan itu tidak apa-apa. Dan itu bagian dari proses kehidupan kita. Ada hal yang objektif dan subjektif tidak apa-apa. Yang penting menjadi sebuah hal yang tidak disakralkan gitu ya. Terbuka untuk ruang-ruang diskusi. Oke, udah semua kayaknya, Mas Aris. Ya. Oke, go terus satu-satu. Ya, memang portofolio itu sebenarnya catatan saja sih. Betul. Nanti kalau sering dicatat, lama-lama tahu mana yang dipilih. Karena kalau mau presentasi, pasti pusing juga kalau catatannya itu dibacakan semua. Kita juga pusing. Yang dengerin, yang baca juga pusing. Nanti berani memilih lah. Dan percayakan anaknya itu bisa memilih. Kalau nanti yang memilih orang tuanya terus, kasihan nanti. Dia nggak bisa memilih dirinya sendiri. Memilih istri juga. Ya memang portofolio kalau di luar negeri memang ada tesnya sebenarnya. Karena mereka tesnya itu terpisah. Itu dari pre-university. Hasil dari pre-university tadi itu kemudian dilemparkan ke mereka seperti itu kalau di luar negeri. Indonesia tentu susah karena yang daftar ribuan jutaan yang diterima cuma ratusan. Jadi kalau di Indonesia nanti perguruan tinggi memilih portofolio, yang membacanya pusing gitu. Dan mereka ada interview. Kalau di sini memang susah menginterview jutaan orang itu. Ya memang tiap negara berbeda-beda. Di India yang banyak, di Cina itu ya akhirnya tertulis saja. Atau perguruan tinggi yang spesifik seperti tadi isi arsitektur dan sebagainya itu memang dia memakai sistem itu karena yang daftar juga nggak sebanyak itu. Ya, itu menarik sekali Mas Aar penjelasannya dan saya yakin banyak gunanya. Mas Aar juga mau share yang sudah dipresentasikan tadi nanti di grup ya. Dilihat saja. Mendekati jam 9. Masih ada lagi. Kalau tidak, bisa kita tutup. Apalagi ini Mas yang bisa didiskusikan. Ya, seperti yang catatannya Mas Aris tadi kan intinya mencatat, ya Mas ya. Portofolio itu intinya adalah dokumentasi. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk fokus pada skill kapasitas anak. Ya, bukan hanya sekedar untuk ujian, bukan hanya sekedar buat lulus. Ya, bukan hanya mengerjakan tes, tapi anak-anak kita bisa berkarya, dokumentasikan, ya, itu akan menjadi proses-proses yang akan sangat baik untuk bekal dokumentasi. Udah cakep kok Mas, itunya para orang tuanya, keren-keren. Ya, mantap ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya,
efek gotong royong dari para orang tua ini luar biasa. Ini kalau kita lakukan sendiri, wah nggak bisa itu. Di komite sekolah bergerak, bimbingan konseling bergerak. Saya lihat mau yang ngajar juga udah banyak banget ini. Tapi sekali lagi, berarti para orang tua juga sekarang tuh sudah belajar mengkurasi pilihannya. Mau ikut yang mana ya? Nah, pilihannya banyak, waktu kan segitu-segitu aja, pasti ngiler. Jadi kalau dulu mungkin nggak ada pilihan, pengen ini itu gitu. Orang manusia gitu, kalau nggak ada pilihannya malah. Jadi ini sekarang latihan para orang tua, dan alhamdulillah sekarang banyak sekali kegiatan untuk orang tua yang itu tentu akan berimbas efeknya bagus terhadap anak-anaknya. Di era sekarang ini, di pandemi ini, justru dengan internet begini, banyak hal yang bisa dilakukan. Dan ketika kita melihat banyak hal tadi, kembali kepada keluarga. Pada akhirnya keluarga. Ternyata sekolah itu ternyata keluarga ya. Sekarang karena sekolah formal, non-formal, tidak sekolah di mana-mana sama, baliknya ke keluarga. Karena anak-anak nggak bisa kemana-mana, orang tua juga nggak bisa kemana-mana. Jadi selain berdamai, menerima, sekarang harus mulai bergerak. Kalau kemarin tuh masih mungkin proses-proses awal masih harus berdamai dulu itu, menerima satu sama lainnya. Di rumah ternyata kok malah bentrok. Kalau bapaknya kerja, anaknya sekolah, kelihatannya aman-aman saja. Setelah di rumah semua kok malah bentrok, ini berarti ada something wrong. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai semuanya. Saatnya kita bergotong royong, saling membantu. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Tentu sendirian itu lebih susah. Ada yang bisa, tapi akan lebih ringan kalau kita saling bekerja sama. Iya. Apa Mbak Ika? Oh, ya, oke. Ya, begitu saja. Terima kasih Mas Aar atas waktu, tenaga, pikiran semuanya. Nanti minggu depan gantian Mbak Lala menjurnalkan. Nah, itu juga asik itu. Jadi gimana sih nyatat itu sebenarnya? Ada banyak hal yang kita pelajari nanti bagaimana mencatatnya, karena dari catatan journaling tadi itu nanti akan menjadi portofolio. Portofolio sebenarnya 10 lembar itu udah banyak. Jadi waktu Husin melemparkan portofolio itu ada kadang-kadang ketentuan maksimal 10 halaman. Jadi karyanya banyak sih, bahkan sebenarnya itu harus melihat mana yang mau dituju. Misalkan mau kerja perusahaan IBM misalkan gitu, maka dia harus membuat portofolionya tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh IBM. Kemudian kalau dia mau mendaftar ke perguruan tinggi A, juga harus dilihat perguruan tinggi. Catatan untuk kita, tetapi tidak tunggal, bahkan jangan tunggal. Itu seperti kita CV, kita bikin CV ke perusahaan Singtel dengan IBM, itu harus beda. Kalau sama, believe me, orang nggak akan lihat itu. Jadi harus dipelajari dulu tujuannya kemana, perusahaan atau perguruan tinggi tadi harus pelajari dulu, culture-nya seperti apa. Nah, baru kita masukkan, berusaha untuk fit in dengan itu. Betul ya Mas Arya? Sepakat. Ya, jadi Mas Ar ini informatika ITB, cuci gudang, tapi saya juga cuci gudang sih sama. Mas 6 tahun ya? Iya Mas, 6,5 Mas. Ya, 6,5. Jadi saya cuci gudangnya lebih parah lagi 8 tahun. Jadi, saya fisika teori ya Mas Ar, informatika. IF sama FI mirip sama sih. Ya, jadi kalau lihat orang tuanya sendiri kan kita lihat,
Wah, dulu sekolahnya apa, ngerjakan apa, kegiatannya apa. Ya, yang penting kita hidup berkarya saja. Anak-anak juga mengalami seperti itu, jadi jangan bingung. Orang tuanya juga seperti itu. Tapi yang jelas kita sebenarnya selalu ada fokus pada satu hal. Karena satu saat harus satu. Jadi satu saat sama satu kegiatan, nggak bisa banyak sebenarnya. Nah, itu yang kita kenalkan dengan istilah mancing ajur-ajir tadi. Jadi hadir, lebur, kemudian tapi lentur. Jadi apa yang kita lakukan itu harus hadir dalam aktivitas sesungguhnya. Itu saja sih sebenarnya anak-anak itu fokus. Kalau pegang HP fokus, nge-game fokus, terus membaca buku fokus. Tapi pindah-pindah nggak apa-apa. Setiap kali, karena pindah-pindahnya tadi anak-anak itu sangat lentur, sangat fleksibel. Kita mungkin sudah nggak lentur lagi, aja sudah banyak yang keropos. Sendi-sendinya sudah nggak begitu lentur. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya ya, teman-teman. Kita ketemu lagi dan insya Allah ini semua akan membawa keberkahan pada semuanya. Dan sekali lagi Mas Ar, sharingnya sangat bagus, membantu semua untuk melihat dunia yang lebih cerah, lebih lebar. Jadi sesuatu yang baru itu jangan stres lah. Ketika kita membuat kegiatan itu jangan feeling guilty. Oh, saya salah ya, jangan. Nanti kasihan. Setiap itu merasa bersalah terus, pulangnya merasa bersalah. Padahal harusnya semakin tercerahkan. Gitu aja. Selamat malam. Selamat malam. Matur suwun Mas Aris. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Mas Ar. Terima kasih Mas Aris. Bye teman-teman. Terima kasih Mas Ar. Terima kasih Mas Aris, Mas Ar. Pak Aris, Pak Ar.